Hey Interisti, Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Kabar baik datang dari Romelu Lukaku. Penyerang asal Belgia itu akhirnya mulai pulih dari cedera. Dilansir dari Football Italia, Romelu Lukaku kembali ke latihan Inter dan Simone Inzaghi berharap jika dia akan fit untuk bermain melawan Victoria Pleasant di Liga Champions minggu depan. Dia menjalani pemeriksaan medis pada hari Selasa dan kemarin pagi mulai sesi latihan dengan rekan satu timnya yang lain. Masih belum jelas apakah Romelu Lukaku menyelesaikan seluruh sesi latihan atau tidak. Selain itu, Romelu Lukaku mungkin saja akan dibawa sang pelatih saat timnya melawan Fiorentina. Akan tetapi dia belum tentu akan diturunkan. Sang pelatih lebih fokus untuk menjadikan partai penting melawan Victoria Pleasant sebagai laga comeback striker andalannya itu. Mantan gelandang Inter dan Fiorentina, Borja Valero menilai Nerazzurri tidak akan mudah melawan Fiorentina di Stadion Artemio Franchi. Dalam sebuah wawancara dengan Radio Bruna Italia, Valero berpandangan bahwa La Viola selalu menunjukkan kegaharan mereka setiap kali menghadapi tim-tim besar. Di atas kertas, Nerazzurri pastinya menjadi tim yang lebih difavoritkan meraih kemenangan dibanding La Viola. Namun tim Tuscan setelah membuktikan diri mereka sebagai tim yang mampu menyulitkan tim-tim kuat manapun, termasuk Inter. Mereka memainkan gaya permainan yang terorganisir dan mengandalkan kekuatan fisik. Pada musim lalu saat bertandang ke markas Fiorentina di Artemio Franchi, Inter harus bekerja ekstra keras untuk dapat membalikan kedudukan setelah sempat tertinggal 0-1. Dan dalam hasil imbang yang sulit dengan La Viola pada bulan Maret lalu. Pada pertandingan melawan Inter musim lalu, Nerazzurri harus berjuang membalikan defisit, ujar Valero jelang laga Fiorentina versus Inter. Fiorentina selalu tampil berapi-api setiap melawan tim-tim besar seperti Inter. Mantan bek Inter Fabio Galante sangat yakin Inter bakal memenangkan laga lanjutan melawan Fiorentina. Inter tengah berada dalam performa terbaiknya setelah mampu bangkit dari keterpurukan. Di pertandingan terakhirnya di Liga Italia Serie A, tim besutan Simone Inzaghi berhasil mengalahkan Salernitana dengan skor 2-0. Di sisi lain, Fiorentina masih kesulitan sejauh musim ini, di mana mereka hanya meraih hasil imbang melawan Lecce di pertandingan terakhirnya di Liga Italia Serie A. Berdasarkan catatan tersebut, Galante pun yakin jika Inter bakal menjadi tim yang lebih difavoritkan meraih kemenangan dibanding La Viola. Prediksi Fiorentina-Inter, jelas bahwa Inter lebih favorit menang, ujar Galante dalam sebuah wawancara dengan Radio Firenze Viola. Namun Galante yang pernah berseragam Livorno itu mengingatkan bahwa Fiorentina terbukti selalu sulit untuk dihadapi oleh tim manapun di Serie A, termasuk Inter Milan. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit bagi kedua tim. Fiorentina selalu menjadi tim yang sulit untuk dilawan. Rumor yang tengah beredar di Italia menunjukkan bahwa Cristiano Aslani telah meminta manajemen Inter untuk meminjamkannya ke klub lain pada jendela transfer Januari mendatang karena tidak mendapat menit bermain yang diinginkan. Gelandang asal Albania berusia 20 tahun itu bergabung dengan Nerazzurri pada bursa transfer musim panas 2022 lalu dalam kesepakatan pinjaman disertai kewajiban pembelian secara permanen seharga 10 juta euro. Namun sejauh musim ini Aslani kesulitan untuk mendapat menit bermain yang konsisten. Sepertinya ia sadar betul kalau untuk menembus skuad utama Nerazzurri sangat susah, padahal memiliki peluang bagus dengan cederanya Marcelo Brozovic. Seperti yang disoroti oleh TMW bahwa Aslani tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya tak mendapatkan menit bermain yang cukup bersama Inter Milan
dan telah meminta klub untuk mencarikannya klub pada Januari demi bisa bermain secara reguler. Sejauh musim ini hingga pekan ke-10 Serie A, Asllani baru tampil total 164 menit di lapangan dan menjalani start debutnya dalam kekalahan 1-2 Inter dari AS Roma pada 1 Oktober lalu. Namun Inzaghi kemudian telah mengubah segalanya di lini tengah timnya dan lebih memilih Hakan Çalhanoğlu untuk mengisi pos yang ditinggalkan Marcelo Brozovic. Dalam 2 laga terakhir, Asllani pun kembali dicadangkan. Romelu Lukaku mengaku tak mau kembali ke Chelsea yang membuat Inter siap untuk memperpanjang masa pinjamannya hingga 2024 sebelum membuatnya menjadi permanen, menurut laporan La Gazzetta dello Sport. Seperti diketahui, Inter dan Chelsea memiliki kesepakatan untuk memperpanjang masa tinggal Lukaku hingga 2024. Kesepakatan tersebut termasuk Inter akan membayar biaya pinjaman sebesar 10 juta euro untuk 1 musim dan membayar gaji Lukaku. Apabila pinjaman 1 musim lagi disetujui kedua belah pihak, Inter dikabarkan akan mencoba untuk memasukkan opsi pembelian. Chelsea sendiri tidak berencana untuk mengembalikan Romelu Lukaku ke Stamford Bridge. Hal ini yang membuat Inter yakin akan berhasil mencapai kesepakatan dengan raksasa Liga Primer tersebut. Inter dan Atletico Madrid termasuk di antara tim yang tertarik untuk memboyong gelandang Fenerbahce, Miguel Crespo. Bahwa baik Nerazzurri maupun Colchoneros telah memantau pemain berusia 26 tahun itu dalam beberapa minggu terakhir. Diperkirakan bahwa klub raksasa Turki itu akan menuntut sekitar 15 juta euro untuk kesepakatan transfer Crespo pada musim panas mendatang. Gelandang asal Portugal itu telah menarik minat dari beberapa tim elit Eropa berkat performanya yang mengesankan bersama Fenerbahce, dan Inter termasuk di antara tim yang mengincarnya, dan telah mengirim utusan untuk mengamati aksinya saat memperkuat Fenerbahce selama 1,5 bulan terakhir. Fenerbahce akan terbuka untuk membiarkan Crespo pergi, tapi hanya pada musim panas mendatang. Mereka tidak bersedia menjualnya pada Maret atau Januari. Inter tidak akan memiliki uang dalam anggaran mereka untuk dibelanjakan pada jendela transfer Januari nanti. Surat kabar Tuttosport yang melaporkan bahwa dana yang dimiliki Inter akan digunakan untuk prioritas perpanjangan kontrak bek Milan Skriniar daripada untuk membeli pemain baru. Musim lalu Inter terjun ke bursa transfer Januari dengan mendatangkan Robin Gosens dari Atalanta dan juga meminjam Felipe Caicedo dari Genoa. Tim juga bisa memutuskan untuk memperkuat pada bulan Januari kampanye ini juga. Namun jika mereka ingin melakukannya, itu akan berada dalam batasan keuangan yang ketat. Inter memang akan mendapatkan dana segar yang cukup besar jika berhasil memastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Namun dana itu akan diproyeksikan untuk pembicaraan kontrak dengan Milan Skriniar. Inter secara resmi merilis jersey anyar ketiga mereka pada musim ini melalui laman resmi klub. Jersey ketiga ini didominasi warna kuning dinamis, warna yang telah hadir dalam sejarah Inter Milan. Ini adalah warna kuning yang lebih cerah dan penuh semangat. Warna kuning ini juga merupakan bagian dari identitas klub, tetapi juga gaya FC Internazionale Milano dan dipadukan dengan logo klub berwarna hitam. Untuk yang ke-11 kalinya dalam sejarah, Inter mengenakan jersey kuning pertama kali digunakan pada musim 1980-1981, kemudian pada 1990-an, awal 2000-an, dan 2015-2016. Sama seperti strip home and away, kit baru ini juga bagian dari inisiatif Move to Zero Nike yang melihat penggunaan bahan alternatif yang diproduksi dengan emisi karbon rendah. Jersey telah diproduksi menggunakan setidaknya 95% bahan dari botol plastik daur ulang
Ini adalah kit revolusioner yang menggabungkan kinerja tingkat tinggi dengan filosofi produksi dengan pengurangan dampak lingkungan.